ya. Kemudian misalkan tidak boleh ada yang mute-kan videonya. Itu kan Pak Presiden lebih enak. Mukanya langsung terlihat satu persatu gitu. Contoh misalnya. Nah, dan itu jauh lebih jadi lebih telak gitu melihat mukanya. Timbang kalau dalam ruangan yang jauh gitu besar mungkin aja ada yang apa dan sebagainya. Itu kalau saya katakan, nanti saya ambil contoh ini masuk ke dalam kajian kita. Itu kalau setiap kementerian, waktu itu saya bilangnya tidak ada singgungan langsung. Mohon maaf kalau di sini ada yang menjadi keluarga besar di sana ya, baik keluarganya, suaminya yang di sana atau istrinya. Saya bilang gini, kalau tidak ada punya singgungan langsung, ya ke daerahnya yang langsung aja kena. Misalkan Kementerian Kelautan, misalkan mana laut yang dan ini juga akan ada pemerataan. Kalau di sana ada kantor, ya itu juga merangsang pertumbuhan nanti saya bilang gitu. Kemudian ada Kementerian Perhutanan gitu, kehutanan. Ya, di Jakarta hutannya mana? Adanya hutan kota saya bilang gitu. Ya, kemudian satu lagi Kementerian Daerah Tertinggal. Udah jelas-jelas misalkan di mana wilayah Indonesia bagian timur. Waktu itu saya katakan demikian kepada si calon abang Jakarta ini. Itu kalau setiap satu kementerian ada 3.000 orang, dia paling tidak akan mengurangi 3.000 kantong sampah saya bilang. Waktu itu ya. Kalau mau mengurai, kemudian timbalnya dan sebagainya dan sebagainya. Nah, yang ingin saya katakan dari cerita itu akhirnya dia sempat paparkan kalau nggak salah itu. Yang ingin saya sampaikan, kenapa saya ambil contoh ini kayak gini, bahwa urf kita, kebiasaan kita hari ini adalah masih pengennya ya ketemunya itu ketemu secara face to face, fisik begitu, secara offline. Padahal online juga tidak kalah hebatnya gitu ya. Apalagi kalau kayak sekarang ini luar biasa. Dan urf kita ini masih memang masih belum bisa gitu ya, masih belum bisa untuk mengatakan bahwa hari ini kita melakukan ini, hari ini kita melakukan ini, masih belum bisa dan harus dibudayakan. Nah, kembali ke kajian kita, i'tiyadun nas ta'til ba'dil ayyam fil usbi' 'anil amal, kebiasaan manusia, kesepakatan orang-orang untuk meliburkan hari tertentu dari aktivitas ya dan rutinitas itu urf. Zaman Nabi apakah ada kayak gitu? Secara khusus nggak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Kemudian ka'tiyadihim akli naw'in khas min al-ma'kal atau isti'mal naw'in min al-malabis aw al-adawat. Begitu juga misalkan kebiasaan mereka makan. Ya, menu yang dimakan contohnya, menu yang dimakan, apa yang dikonsumsi. Nah, inilah yang kemudian juga akhirnya kalau kita lihat dan kita tarik ke ranah hukum syar'i, nanti ada juga contoh misalkan gini. Al-qut. Al-qut itu secara bahasa artinya adalah makanan pokok. Kalau zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus seperti kita mengikuti zaman beliau dalam hal apa yang harus kita zakatkan, kita keluarkan sebagai zakat fitr, maka kita akan katakan nggak sama dong. Kita makannya misalkan di sini adalah nasi, yang bahan dasarnya adalah beras contohnya. Nah, sementara di Saudi itu secara umum adalah gandum, gitu. Walaupun ada juga nasi. Dan zaman Rasulullah SAW mengeluarkannya gandum, gitu ya. Nah, makanan pokok satu daerah ini kan jadi urf tersendiri yang akhirnya dari situ kita ambil ya hukumnya bahwa yang disebut makanan pokok dengan catatan yumkinul iddikhar, mungkin dia untuk disimpan dalam waktu yang panjang dan lama, itu masuk dalam kategori apa? Tadi qut yang dimaksud. Gitu ya. Ini contoh ya kebiasaan orang-orang. Atau ta'aruf ba'dul buldan wal aqtab taqsimul mahr fi zawaj ila muqaddam wa muakhir. Atau sebagian wilayah ya, di dunia ini tentang mahar contohnya. Mahar. Ya, urfnya seperti apa? Ya, urfnya yang penting tidak bertentangan dengan syariat. Kalau urfnya bertentangan dengan syariat, maka kita katakan idza tasadamatil 'adah ma'al ibadah atau ma'al syariah quddimat syariah. Kalau bertentangan, bertabrakan syariat dengan adat, maka harus dikedepankan syariat. Itu ya. Tapi mahar di sebagian wilayah misalkan ya relatif kita katakan murah lah, katakan begitu, mahar menikah ya. Maka ya urfnya demikian contohnya gitu. Kebiasaannya. Tapi juga
tidak menjadi patokan kalau dia bertabrakan dengan agama sekali. Gitu. Kemudian apa lagi? Ada lagi contohnya misalkan ta'aruf an-nas taqdimul ujrah qabla istifa'il manfa'ah fi ijaratil amakin syahriyan atau sanawiyan. Membayar apa yang menjadi uang sewa untuk sebuah tempat yang kita tempati gitu ya, untuk sebuah benda yang kita gunakan atau kita pakai, maka kita bisa membayarnya syahrian, bulanan, sanawiyan, tahunan, contohnya gitu ya. Zaman Rasulullah nggak ada. Zaman Rasulullah nggak ada kayak gitu. Ya, i'tiyad ba'd an-nas 'inda bai'il asya' ats-tsaqila an takuna hamalatuha ila makanil mushtari' 'ala al-ba'i. Kemudian kebiasaan kita saat berbelanja membeli barang-barang yang besar, ada namanya layanan antar, jasa antar itu, layanan antar. Itu urf juga, gitu ya. Itu urf. Bahkan ada yang udah tenang aja kami antar gitu ya. Jadi nggak repot-repot nenteng-nenteng gitu. Ada yang kayak gitu, walaupun sekarang juga itu jadi jasa tersendiri gitu ya. Ada layanan antar gitu kan. Ya ada macam-macam lah namanya. Gitu. Layanan kiriman. Nah, ini urf yang bersifat amal. Nah, yang kedua adalah urf yang bersifat qaul, ucapan. Itu amal tadi semuanya, ini sekarang ucapan. Dan istilah ini adalah, kalimat ini menjadi istilah jama' ala lafzi yasta'milunahu fi ma'nan mukhassas atau ma'nan makhsus. Adalah kata atau kalimat atau diksi yang dipakai, digunakan di sebuah tempat, sebuah wilayah, sebuah daerah, hatta yatabadar ma'nahu ila dhihni ahadin bimujarrad sama'i. Jadi kalau orang cukup mendengarnya saja, itu sudah paham, oh ini maksudnya ini. Urf itu kebiasaan. Ya. Wa hadzal urf idza kana 'aman fa huwa 'inda al-jami' yusamma 'urfan mukhassasan kama sabaq. Ini ada istilahnya sendiri, berarti kalau dia terkenal di sebuah wilayah tertentu tapi tidak secara umum, nah itu ada lagi nanti istilahnya. Kemarin kita bahas urf secara tinjauan syar'i seperti kalimat sholat. Itu urf syar'i. Orang-orang Arab sendiri itu nggak tahu sholat itu apa gitu ya, dulunya sebelum Islam datang. Kalimat munafik nggak ada yang tahu kecuali itu mustalah syar'i. Itu adalah istilah-istilah atau diksi syar'i yang hanya dikenalkan oleh Islam. Gitu ya. Nah, ini sekarang kita masuk ke contoh-contohnya. Barang siapa yang mengatakan bahwa saya akan membeli daging gitu ya. Saya akan membeli daging, pasti yang ada di benaknya itu adalah yang dimaksud daging sapi. Ya, yang warnanya secara umum merah. Tidak Tidak seperti makna daging secara umum. Karena kalau daging secara umum, ya sekarang ikan ada dagingnya, ayam ada dagingnya, ya kan? Apalagi ya pasti ada dagingnya gitu kan, yang dimakan bukan tulangnya gitu. Nah, yang saya maksud adalah penggunaan kalimat atau kata daging itu dalam kebiasaan kita adalah merupakan lafaz khusus yang dimaksud adalah bagian tertentu dari jenis hewan yang halal dimakan, yaitu sapi. Kalimat dulu yang saya pernah dengar malah dari engkong saya, gitu. Kata daging yang dimaksud itu disematkan dengan kalimat, nggak tahu ya kalau di tempat Bapak Ibu jamaah, itu dengan istilah ikan di depannya. Misalkan, lu makan dulu Giji gitu, dia ngomongnya Allah yarham begitu ya, beliau ngomongnya begitu. Makan dulu, tuh ada lauknya ikan ayam, ikan ayam. Kalau kita lihat ayam yang dimaksud gitu. Jadi maksudnya ikan ayam itu apa ya? Daging ayam mungkin. Gitu ya. Nah, sama seperti dahulu misalkan orang menyebut pergi haji itu dengan istilah berlayar. Anak-anak milenial nggak tahu apa itu berlayar, gitu.
nggak tahu apa itu berlayar gitu ya. Sehingga kecuali yang dia pahami berlayar seperti para pelayar itu. Karena dulu itu dipakai untuk mereka yang melaksanakan ibadah haji. Gitu. Nah, ini contoh-contohnya, kalimat-kalimat. Dan saat kita mencoba menarik ucapan itu secara syar'i, apakah dia bermasalah atau tidak? Nah, kita kembalikan lagi ini urfnya. Contoh kalau dia bilang ini dalam sumpahnya, kan kita nggak boleh sembarangan sumpah karena sumpah ini ya tarattab alaihi ahkam. Sumpah yang kita lakukan ini dia akan berdampak kepada hukum-hukum syar'i. Kalau kita tidak menepati sumpah kita, maka dia harus membayar kafarat. Kita harus membayar kafarat. Quran surat Al-Maidah ayat 89 Allah katakan itu. Ada 3 jenis kafaratnya kalau kita tidak mampu memilihnya, maka berpuasa 3 hari sebagai sebuah kafarat atas pelanggaran sumpah kita. Nah, baik. Kalau ada orang mengatakan begini contohnya, demi Allah, saya nggak akan makan daging gitu, untuk 3 hari ke depan. Nggak taunya, di hari kedua dia makan ikan. Dosa nggak? Atau dia melanggar sumpahnya nggak? Yang tarattab alaihil kafarah, yang berdampak kepada pembayaran kafarat. Gitu. Pasti jawabannya adalah, lihat dulu, yang dimaksud dengan kalimat daging, apa urf setempat? Oh, daging sapi. Gitu. Sehingga kalau itu yang dimaksud, dia makan ayam, dia nggak harus membayar kafarat. Tapi ya, kalau itu dilepas begitu saja tanpa ada frame di mana dia ya artinya tidak ada kalimat yang membatasi bahwa dia itu yang dimaksud adalah daging sapi, dan saat dia mengatakan demi Allah untuk 3 hari ke depan saya tidak akan makan daging, di hari kedua dia makan ayam, maka dia batal dalam sumpahnya, dia harus membayar kafarat. Itu yang saya maksud. Jelas ya? Jadi standar hukum dalam Islam itu bisa juga ditentukan nanti, tapi ini poinnya paling akhir ya, adalah dengan urf atau kebiasaan. Kebiasaan di suatu tempat. Makanya saya pernah lihat tayangan di YouTube itu kalau nggak salah di Polandia. Mengangguk gini dengan menggelengkan kepala ternyata beda maknanya dengan mengangguk dan menggelengkan kepala di Indonesia. Baik, kalau di Indonesia mengangguk gini apa namanya? Setuju. Setuju ya Pak Eko ya? Iya. Ya, kalau saya lihat, kalau nggak salah di YouTube itu di Polandia justru tidak setuju itu mengangguk atau belum itu mengangguk. Misalkan kalau ditanya, udah makan belum? Dia mengangguk, itu belum makan katanya. Kalau kita, kalau orang Polandia datang ke Indonesia, kita tawarin udah makan belum? Dia mengangguk gitu. Nah, ini akan terjadi miskomunikasi gitu. Itu contohnya. Nah, itu ya, jadi jelas sekali. Nah, kemudian contoh-contoh lain di dalam uruf secara ucapan, secara qauli, misalkan apa yang terjadi di tengah masyarakat, gitu ya. Apa yang terjadi di tengah masyarakat tentang ucapan. Saya contohkan 2 suku, tapi bukan saya bermaksud menjelek-jelekan. Ini kan urfnya orang Jawa mengatakan atos dengan urfnya orang Sunda, atos beda. Ada orang Jawa dan Sunda di sini. Ada. Atos versi Jawa apa Pak Eko? Keras. Keras. Orang Sunda Sudah. sampun, sudah gitu kan. Nah ini kan nggak nyambung gitu. Kemudian cokot versi Jawa dengan cokot versi Sunda sama nggak? Udah. Apa itu kalau versi Jawa? Cokot digigit. Cokot digigit. Digigit, ya. Kalau bahasa Sundanya diambilkan, tolong ambilkan. Nah, maka pernah ada cerita dari almarhum babe saya, dia bilang antara supir yang Jawa, supir Sunda dengan kenek yang orang Jawa katanya. Ya itu sih cuma anekdot aja, Allah a'lam bishawab, itu cuma buat ini aja maksudnya. Ingin sampaikan bahwa pelajarilah suatu bahasa katanya karena kita akan selamat dari makar duduknya gitu. Jadi komunikasi yang tidak pernah nyambung itu didasari karena urufnya berbeda. Gitu. Kata orang Sunda,
cokotkeun dongkrakna gitu. Cokotkeun dongkrakna katanya gitu kan. Tolong ambilkan dongkrak karena mobilnya waktu itu harus diperbaiki. Nah, salah paham, cokot di sini suruh gigit kan gitu. Atos katanya. Mana kata orang Sundanya? Mana gitu ya. Kok atos? Atos itu keras kata dia disuruh gigit. Ya, ini kan namanya apa ya? Ini namanya urf qauli, gitu ya. Maka lain ladang lain belalangnya. Nah, ini yang saya ingin sampaikan. Kita sudah hari-hari sudah kita pakai kok itu. Cuma kaidah ini baru kita dengar sekarang. Nah, kemudian kalimat yang menjadi urf secara syar'i juga ada. Contoh misalkan gini, di dalam kata di Al-Quran itu ada namanya kuru. Kuru itu artinya adalah dua ya. Ada yang mengartikan haid, ada yang mengartikan suci. Dan urfnya seperti apa? Kalau kita telah lagi lebih dalam, oh ternyata nanti artinya ada di kalangan orang Arab. Contoh ini, kalau ini bahasa Arab. Dahulu Abdullah bin Abbas juga bingung waktu menafsirkan ayat pertama dari Quran surat 35, surat Fatir. Kata Abdullah bin Abbas, Ana ma'ariftu ma ma'na al-fatir. Saya nggak tahu apa arti fatir, karena Allah memulai ayatnya Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihati mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' gitu ya. Dia nggak tahu apa arti fatir sampai akhirnya ada dua orang badui berseteru, kemudian berseteru dalam sebuah sumur. Yang satu ya masing-masing mengklaim ya, yang satu mengatakan saya yang menggalinya, yang satu lagi mengatakan saya yang lebih awal menggalinya. Nah, dari kalimat itu dia dengar, Abdullah bin Abbas dengar kalimat ini, analladzi fatartuhu, saya yang pertama kali menggali. Oh, fatir itu artinya mencipta dari sesuatu yang belum pernah ada, kemudian dia yang mengadakannya, fatir. Gitu ya. Nah, ini bahasa syar'i juga harus dipahami dengan baik. Karena kalau tidak, maka nanti kita akan terjebak kepada apa yang disebut dengan memahami dalil secara tekstual saja. Padahal ada dalil yang difahami secara kontekstual, ada dalil yang difahami secara mantuk, yang terucap, ada yang mafhum, yang dengan pemahaman. Gitu ya. Nah, ini contohnya. Baik. Sekarang bagaimana jadinya kalau dalil syar'i bertabrakan nih, gitu ya, dengan urf. Baik, kita lihat sekarang. Jika dalil syar'i bertabrakan dengan urf, bagaimana jadinya? Dalil syar'i an yukhalifa ada ketentuan pertama. Ketentuan pertama ayu khalifal urf ad-dalil syar'i min kulli wajhin. Jadi memang secara keseluruhan, jadi kalau kita head to head dalil syar'i, kemudian secara sisi yang lain adalah urf atau kebiasaan, memang sudah bertolak belakangnya 100%. Kita katakan sama sekali tidak ada yang bisa dikompromikan gitu. Artinya tidak ada titik temu di antara itu semua. Semuanya adalah semuanya bertentangan, bertabrakan. Kalau semuanya bertabrakan, bagaimana? Wa huwa ma yu'abbir anhu bi musadamatin nas. Bertabrakan secara keseluruhan, wa yalzam min i'tibari al-'urfi tark an-nas. Kalau dalam kondisi seperti itu harus meninggalkan nas. Fahadha la syakka fi raddihi wa 'adami i'tibari. Maka dia tidak boleh digunakan, yang harus kita amalkan justru nas, artinya dalil syar'i. Saya ulangi lagi. Kalau terjadi tabrakan antara nas dengan urf syar'i, maka yang harus kita lakukan adalah tadi membuang al-urf atau kebiasaan dan mengamalkan dalil syar'i tersebut. Nggak boleh, ya. Ada 3 alasan, 3 sebab kenapa urfnya itu harus dikalahkan. Yang pertama, alasan itu adalah laisa lil ibad haqqu taghyir nusus. Kita manusia, kita hamba tidak punya wewenang untuk mengubah, mengutak-atik, menggonta-ganti, membongkar pasang dalil tadi. Itu alasan pertama.
Sampai kapanpun tidak ada manusia yang mampu mengutak-atik Al-Quran itu. Dan tidak layak memang, dan tidak berhak. Makanya saya sempat merasa lucu. Ada yang menulis sebuah karya skripsi kalau nggak salah yang akhirnya dicetak buku itu dengan judul mengkritisi keotentikan firman Tuhan. Dia bilang sakti sekali dia. Kok firman Allah dikritik gitu. Nah, orang-orang yang semisal ini bahaya karena mungkin dia tahu dalil, tapi ternyata dalilnya hujjah alaihim, menjadi hujjah yang akan mencelakakan orang tersebut. Atau ada tulisan belakangan orang itu ya di dunia medsos, di dunia maya sempat namanya rame lah saat dia menulis sebuah buku berjudul Berziarah ke Makam Tuhan. Berziarah ke makam Tuhan. Itu juga aneh ya, maksudnya nyeleneh gitu. Nggak boleh kita, nggak ada wewenang kita menggontang-ganti dalil, nggak boleh. Ya. Yang kedua, li'anna nas aqwa minal urf. Alasan yang kedua, karena nas, karena dalil lebih tinggi status dan kedudukannya daripada urf itu, kebiasaan tadi. Gitu ya. Yang ketiga, alasannya adalah li'anna al-urf qad yakunu mustanidan 'ala batil. Karena terkadang kebiasaan itu didasari karena kebatilan. Ya, seperti saya contohkan pada pertemuan sebelumnya, sangat mungkin di antara maling mengatakan ya bahwa perbuatan kita ini sah benar adanya karena setelah kita mencuri, kita sedekah, kita menyantuni anak yatim, gitu-gitu kan. Akhirnya oh ya benar juga, kita memberangkatkan orang lain berumroh atau haji. Itu di dalam benaknya itu udah benar gitu loh. Jangan-jangan ini yang ada mindsetnya orang-orang yang korupsi itu, koruptor, ya udah nggak apa-apa, habis kita mencuri, habis kita maling, kita biayain nanti, kita kumpulin 2.000 anak yatim dan sebagainya. Ini namanya urf batil. Kendati mereka sudah membiasakannya secara turun-temurun, tapi ini batil. Karena tabrakan dengan nasik kuat sekali. Allah katakan wasariq wasariqatu faqtu aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah. Dan laki-laki dan perempuan yang mencuri potong tangannya kata Allah. Ya, sebagai sebuah balasan dari Allah atas apa yang mereka lakukan. Kan jelas itu. Ya. Dan sampai kemudian wah itu Ustaz kayak Robin Hood. Nah, segalanya lah gitu-gitu ya. Kayak Robin Hood lah, kayak apalah, kayak apa. Atau dia mengatakan ya itu dulu si Pitung kayak gitu Ustaz. Ya, Pitung. Ya, pertama Pitung itu bukan satu orang, saya luruskan juga. Saya orang Betawi gitu ya. Pitung itu 7 orang. Ya, Pitung itu 7 orang bukan satu orang. Nah, yang kedua itu memang adalah hak warga negara. Waktu itu belum jadi negara, itu pribumi. Jadi warga pribumi yang hartanya diambil oleh company, oleh kolonial, maka kita diperintahkan oleh Allah dalam dalam riwayat dari Rasulullah SAW lewat lisan beliau bahwa kita ini punya hak yang diberikan untuk mempertahankan harta. Bahkan sampai pun kita meninggal dalam keadaan mempertahankan harta, waman qutila duna malihi fahuwa syahid. Yang terbunuh karena mempertahankan hartanya dia syahid, coba lihat. Gitu ya. Itu yang menjadi pelajarannya gitu loh. Dari cerita itu, ya. Tapi kalau pencurian tidak dibenarkan oleh Islam. Ini mengambil lagi. Sama seperti bagaimana Rasulullah SAW tatkala beliau meminta para sahabat yang menjadi relawan saat itu berjumlah 313 menemani beliau untuk menghadang kafilah dagang kafir Quraisy di Badar. Itu kan tidak bermaksud berperang, tapi menghadang untuk mengambil barang yang pernah dirampas, yang pernah dirampok, yang pernah diambil secara zalim oleh penduduk Makkah sewaktu mereka ingin hijrah ke Yathrib. Gitu ya. Jadi Rasulullah SAW bukan mau perang atau bukan lagi mau mencuri atau mau mengompas atau ingin nodong, bukan. Mengambil lagi harta kaum muslimin.
Abdurrahman bin Auf berapa triliun hartanya yang ditinggal. Banyak sekali. Terus, ada Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, ada Abu Bakar Siddiq, ada Utsman bin Affan radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi seperti itu. Nggak taunya orang-orang kafir Quraisy ini menyikapinya beda. Wah, Muhammad mau nantangin perang. Diutuslah oleh Abu Sufyan seorang untuk melaporkan kejadian ini kepada Abu Jahal CS. Abu Jahal yang mendengar Dhamdham Al-Ghifari berteriak, "Al-Latimah, Al-Latimah." Sungguh ya, tolong begitu bahasanya. Perbekalan yang dibawa oleh Abu Sufyan untuk kalian, barang dagangan yang kalian titipkan lewat Abu Sufyan dihadang oleh Muhammad dan pasukannya. Ya kan akhirnya itulah kadang-kadang kenapa dalam status saya pernah saya posting itu, jangan semua hal kita bicarakan kepada orang, jangan semua hal kita ceritakan kepada banyak orang. Kenapa? Karena kadang dari kita itu kita cerita ubi nyampe ke orang lain udah jadi kolak gitu loh. Ya. Mungkin di tengah jalan dia beli santannya, dia beli apa namanya daun pandannya, dia beli vanilinya, dia beli apanya lagi, gula jawanya, sehingga sampai ke orang lain udah jadi kolak gitu. Artinya udah banyak yang ditambahin sama dia. Sama kayak kisahnya Abu Sufyan tadi. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah tadi nggak sama mindsetnya para maling yang dia ambil harta orang secara zalim, secara tidak berhak, kemudian kendati itu dikembalikan dalam bentuk ya pembiayaan sekolah, kemudian dia memberangkatkan haji atau umrah, dia membangun rumahnya, tidak sama. Di mana tidak samanya? Tadi. Karena sesungguhnya yang demikian itu adalah pencurian dan bertabrakan dengan dalil yang kuat. Baik. Yang kedua, kalau kondisinya tidak seperti pertama. Kalau pertama kan jelas-jelas bertentangannya itu 100%. Yang kedua adalah antakuna mukhalafatul urf lid-dalil syar'i la min kulli wajhin. Tidak dari semua arah. Artinya kalau tadi semuanya, atas, bawah, tengah, kiri, kanan, samping, semua bertabrakan. Kali ini enggak semuanya. Wadzalika bi an yaridat dalil aman wal urf khalafu fi ba'di afradihi. Karena contohnya dalil bersifat umum, ada dalil sifatnya umum, sementara urf ini menyelisihnya di sebagian aja yang khusus. Ya, contohnya, fainal urf yu'tabar idza kana urfan 'aman. Maka urf bisa kita pakai secara apa namanya? Keseharian kita sebagai landasan hukum. Gitu ya. Ini contoh di luar ini ya. Allahu a'lam, nanti Bapak Ibu boleh tidak sependapat gitu. Ada yang mengatakan bahwa bagaimana hukumnya maulidan? Contoh ini. Wah, maulid nggak pernah dikerjakan di zaman Rasulullah SAW, bla bla bla. Contoh ini, contoh saya ingin kasih contoh. Nanti coba nilai sendiri. Kemudian kita cek dulu isi maulid apa isinya, contohnya gitu. Di sisi yang lain ada juga yang tidak pernah mengatakan itu maulid gitu. Tapi pas momentumnya adalah Rabiul Awal, dia beri judul dalam backdropnya menapak tirasi sejarah Rasul. Gitu. Contohnya misalkan gitu. Nah, ini kan bicara tentang tadi sebahagian dari itu tadi urufnya orang kalau membahas tentang sirah nabawiyah, dengan masalah sirah nabawiyah. Bahkan saya punya kajian khusus di MRKR tapi sirah sahabat gitu ya contohnya. Itu contoh. Nah, baik. Sekarang dalilnya tidak ditabrak oleh urf secara umum, melainkan ditabrak sedikit saja. Ada perbedaan, bukan ditabrak. Ada perbedaan dalam kasusnya sedikit saja. Wadzalika kama fi jawazi salam wal istisna. Contoh. Dalam jual beli dilarang menjual beli yang haram. Dalam jual beli dilarang menjual beli barang yang tidak ada. Dalam jual beli dilarang jual beli barang yang bukan milik kita. Dalam jual beli tidak boleh ada unsur maghrib. Apa itu maghrib? Maisir, perjudian, gambling, gharar, penipuan, riba. Dalam jual beli semua pihak harus ridha sama ridha. Dalam jual beli ada barang, ada uang, ada barang, gitu kan? Baik. Kemudian datang urf, kebiasaan satu daerah, kalau dia ingin bertransaksi maka pesan dulu. Mengapa pesan dulu? Karena
tipe dagangannya itu adalah tipe yang harus dikerjakan dalam waktu yang tidak sebentar, kemudian kalau dia di stok saja perputarannya lambat. Gitu ya. Seperti mebel. Gitu kan? Contohnya gitu. Maka dia tidak diproduksi. Ya, ini berkaitan juga dengan modal gitu, dengan modal usaha. Ya, kalau dia tidak mengalir dan berputar secara cepat akan terjadi pengendapan. Sementara barang yang diendapkan gitu akan terjadi penyusutan nilai gitu kan. Nah, maka kita katakan bagaimana kasus yang ada di tengah masyarakat urf tadi dengan rambu-rambu dalam kita bertransaksi dalam syar'i, dalam fikih muamalah. Fikih muamalah tadi sudah saya sampaikan contohnya, bahwa tidak ada yang haram, tidak ada maisir, gharar, riba, ya tidak boleh menjual yang tidak ada, harus milik sempurna punya kita, gitu kan? Nah, sekarang ada proses namanya inden. Ada namanya PO, pre-order. Nah, ini gimana? Ya kan? Sementara uang sudah masuk, barang belum ada. Ya, itu kan PO, open PO. Karena mohon maaf, kue klepon itu ya, atau onde-onde, kalau dulu di kampung ya, di Rawamangun itu, Nyai kalau mau bikin acara apaan gitu, orang Betawi bilangnya ngajak ngeteh. Kalau dia mau apa namanya, mau walimah, mau ngajak ngeteh gitu ya, atau mau kriaan kata orang Betawi bilang. Itu dia datang dulu ke nyai-nyai bilang gini, besok ya atau lusa aku pengen pengen ada syukuran, pesen kue unti yang dalamnya kelapa tuh sama gula Jawa, itu pesen 1000 misalkan gitu, 1000 piece. Kan uangnya masuk dulu, barangnya belum ada. Gitu kan? Nah, itu gimana? Baik, bahasannya kalau seandainya antakuna mukhalafatul urf li dalil syar'i la ala apa namanya? La min kulli wajhin, tidak seluruhnya, tapi satu bagian saja, maka kita katakan dalam hal seperti ini boleh. Itu yang disebut dengan jual beli salam. Jual beli salam itu bukan Assalamualaikum, ya bukan, tapi jual beli yang dimana seorang membayar dulu uangnya, ya, baru barang diserahkan di waktu yang telah ditentukan, kadar pesanan yang ditentukan, ukuran yang dipesan juga. Gitu. Karena ada sejumlah orang itu berdagang kan pakainya lihat marketable gitu ya. Market itu gimana maunya. Sementara ada juga yang productable. Productable udah bikin aja. Saya pernah waktu mau antar istri saya ke wilayah Cilengsi itu naik motor waktu itu, saya lihat turun di depan junction Cibubur, ada anak kecil, SD lah kira-kira kelas 3 dia kalau sekolah, tapi kayaknya dia putus sekolah karena hari itu hari sekolah, tapi dia justru memikul tumpukan cobek dan ulekannya itu lah. Ya Allah, menetes nggak terasa air mata saat itu. Saya berhenti, kata istri, kenapa Bi? Saya bilang, nggak tega lihat anak itu, harusnya secara fisik dia di masa pertumbuhan, harusnya secara apa namanya keilmuan dia sedang belajar, tapi dia memikul itu. Dia harus memikul beratnya tadi saya bilang itu. Itu kan berarti di kampung itu jenisnya productable itu. Pokoknya dia produksi aja ya kan, dari batu kali, dari batu apa gunung, dipahat aja sama orang tuanya, dia bawa gitu. Turun dari sebuah angkot 121, kalau nggak salah warna biru, saya masih ingat itu. Turun di situ, aduh saya nggak kuat lihat, nangis saya. Itu kan tipenya, ya bukan sekarang nggak ada orang pakai, tapi yang pakai itu kan jarang sekarang. Ya kan? Sekarang udah masukin blender gitu kan, pencet tombol, gitu. Ada hand blender juga, ada apa. Atau sekarang sudah ada yang pakai bumbu jadi lagi. Atau jangan-jangan ikan lelenya udah dikasih bumbu, tinggal goreng aja ibu. Atau lebih hebat lagi sekarang, udah tinggal makan aja, tinggal pesen gitu. Jadi artinya kalau dia bikin begitu itu, ya urusan rezeki Allah yang mengaturnya, tidak pernah tertukar. Maksud saya, ada sejumlah orang kalau dia invest uangnya di situ, nggak muter. Makanya agama memberi peluang bolehnya namanya akad salam tadi. Apa itu akad salam? Di mana seseorang
memesan dulu. Misalkan kita mau pesan. Saya pernah datang untuk wastafel itu. Wastafel kan ada yang dibuat pakai apa namanya? Pakai semen. Tapi saya mau yang dari batu kali. Dari batu kali waktu itu akhirnya saya pesan kalau nggak salah gitu ya. Ukuran tertentu beratnya memang nauzubillahi min dzalik. Saya pikir enteng gitu saya bawa karena berat ternyata. Tapi ya itu pesen dulu, misalkan dia pahat dulu, dia harus potong dulu, dia harus gerinda dulu dan sebagainya. Nah ini ya, jadi saya katakan akad salam, akad istisna boleh. Akad istisna dengan salam apa bedanya Ustaz? Umumnya salam itu barangnya sudah ada wujudnya, kalau istisna dibuat dulu. Maksudnya perbedaannya gini. Kayak sekarang dengan istilah custom lah gitu ya. Custom. Bapak mau pesen kolam ikan contohnya ya. Saya lagi tertarik sama dunia perikanan sekarang ya. Di rumah soalnya ada kolam banyak banget. Jadi contohnya ada yang ya udah ukurannya 2x1 x 1, 2 meter lebar panjang, 1 meter lebar, 1 meter ketinggian contohnya. Terus kita mau custom, oh enggak saya 75. Itu beda. Berarti dia istisna gitu kan. Nanti dibuat lagi sendiri khusus. Atau kebiasaan kita masuk ke dalam kamar mandi. Ini kan urfnya beda nih. Urf kita masuk kamar mandi dalam ilmu syar'i, mana ada dulu dipajakin istilahnya, bayar. Di zaman ketiga, zaman keemasan itu enggak. Nah sekarang adanya seperti ini, baik saya katakan, kita kalau masuk kamar mandi, apakah Bapak, Ibu dengan saya sama pemakaian airnya? Beda pasti. Ya, saya kalau masuk kamar mandi atau toilet umum itu, pertama sekali yang saya lakukan setelah doa pastinya gitu ya, menggulung celana contohnya gitu, adalah saya siram dulu sekeliling saya. Khawatir ada sisa najis-najis tadi yang kayak terciprat gitu ya ke tembok. Nanti setelah saya istinja, saya akan siram lagi sekeliling itu. Saya ingin membantu orang yang memakai toilet itu setelah saya agar tidak terkena najis yang saya cipratkan secara tidak sadar contohnya. Contoh saya katakan. Nah, dalam hal ini saya ingin sampaikan bahwa pemakaian air antara Bapak, Ibu, saya, dan kita semua itu beda-beda. Nah, urfnya adalah itu yang harus dikedepankan. Ustaz, tapi kan ada goror. Tidak boleh transaksi yang di dalamnya ada goror. Betul ada goror. Tapi yu'fa 'anil ghararil yasir. Kata para ulama, kalau terjadi unsur goror itu sesuatu yang tidak fair, namanya gharar, maka kalau kecil sedikit dimaafkan. Contohnya pemakaian air tadi. Yang penting Bapak begitu tanya sama petugasnya, besar apa kecil, Pak? Oh, kecil, 2.000, gitu kan. Besar apa kecil? Besar, oh 5.000 contohnya. Itu contoh. Karena beda nih, ya. Yang dibuat beda sama dia adalah itu. Apa namanya? Yang dibuat beda sama dia adalah itu tadi contoh atau sama juga Bapak Ibu masuk ke rumah makan Sunda ya secara umum. Walaupun di tempat lain mungkin juga ada. Apa itu? Saya pernah kalau nggak salah di daerah Lembang, Bapak mungkin juga pernah gitu ya. Mau makan nyendok sendiri gitu lah. Kita bilang selama ini mau makan, ya udah tadi sendokin, launya apa gitu. Enggak, ternyata self service kan. Nah, setelah kita bayar, ternyata makan nasi nggak dihitung. Dan memang ternyata nasi nggak dihitung. Ya Pak Eko, Pak Eko kalau makan nasi dihitung nggak? Tergantung tempatnya. Kalau yang namanya prasmanan itu biasanya istilahnya, Ustaz. Enggak, masa nasi dihitung? Ini nih urf saya nih. Jumlahnya? Oh enggak. Enggak kan ya. Kan ada yang bercanda. Kalau di Cijantung mah enak, makan nasinya nggak dihitung. Ya siapa yang mau ngitung nasi gitu kan? Tapi seporsinya dihitung gitu. Nah, itu yang saya maksud. Jadi ini contoh-contoh. Nah, gitu ya. Baik. Atau memakai angkot. Dalam hal ini ada gorornya juga. Jauh dekat 2.000 contohnya. Contohnya begitu. Jauh dekat 2.000. Nah, terus ada yang bilang, begitu dia bayar, Pak, kiri. Begitu dia bayar, kata si supir, loh kok cuma 1.000? Dekat banget. Kalau baca dong itu ada tulisan jauh dekat 2.000. Tapi ini dekat banget jalan kaki. Gitu ya.
Jadi maksud saya ini contoh-contoh yang seperti ini ada dalam bahasan syar'i. Nah, yang ketiga, ayakuna nas, hendaknya nas itu alladzi ja'a al-'urfu bi mukhalafati mabniyan 'ala al-'urfi wal 'adah as-sa'idina fi zamani nuzuli. Sekarang adalah urf yang berkembang itu, urf yang terjadi berlaku pada satu masa saja. Tapi bitabaddulil zaman, dengan seiring waktu berjalan, itu tidak lagi misalkan. Sangat mungkin. Sekarang ada penemuan terbaru mungkin begitu ya. Ya, ini cara orang bertransaksi. All you can eat. Ada goror nggak? Saya tanya itu. Ada kan? Ada dong. Tapi pokoknya masuk situ 100.000. Kita bebas makan apa aja. You bebas makan apa aja, kata dia gitu. Padahal dia sudah menaksirnya kekuatan lambung kita orang Indonesia sekian. Gitu ya. Kemudian daya tampungnya sekian. Volume air yang masuk ke dalam perutnya, kerongkongannya, lewat kerongkongannya sekian, gitu ya. Dia udah taksir. Makanya ada nggak di dalam all you can eat itu goror? Ada pasti, gitu ya. Nah, maka saya katakan dalam hal seperti ini, mungkin nanti zaman kapan lagi all you can eat juga akan hilang dari peredaran, gitu. Ini kan tren aja. Tren yang berlaku di satu masa, mungkin beda lagi di masa yang lain. Dulu kita nggak pernah dengar all you can eat, sekarang ada seperti itu. Kalau ada Gitu. kalau ada dendanya, misalnya kalau makannya berlebihan ada sisa kena denda, itu gimana Ustaz? Ya itu dia, maksudnya dia sebenarnya ingin menerapkan gini, yuk ukurlah ya, jangan sampai ada tabzir. Cuma dia tidak pakai bahasa agama gitu. Nah, kalau you makan berlebihan, kena denda sebagai hukuman atas perbuatan tabzir tadi. Sebenarnya kalau saya melihat all you can eat tadi itu, dia cerdas dalam tanda kutipnya gini. Kita masuk, kan dihargain 1.000 sebenarnya begitu. 1.000 contohnya. You makan nih, kata dia. Tapi Ai sudah taksir perut ente segini. Jangan lapar mata. Ambil banyak. Sebagai hukuman atas laparnya mata Anda, kami hukum you bayar. Jadi besok kalau kita makan all you can eat, sebenarnya ya seporsi kita juga sih. Seukuran kadar perut kita masing-masing. Cuma karena dia sudah melakukan survei mungkin, ya orang Indonesia kadarnya berapa gitu ya. Ya sudah seperti itu. Ya, Itu paling. Di Perancis, even kalau misalnya kita kelihatan sharing makanannya, itu kena denda juga. Bayarnya 2 kali. Kenapa? Ya karena alasannya karena kan dia sebenarnya harusnya makan untuk dirinya sendiri. Kalau dia bagi ke orang lain, berarti dia akan juga orang lain itu seolah-olah dia harus bayar juga karena ikut makan sekali lagi gitu. Nah, di sisi lain mungkin secara faktor dan kesehatan kita nggak tahu kan. Ya wallahualam, apalagi zaman seperti ini. Mungkin alasan-alasan mereka gitu. Tapi saya katakan bahwa kalau yang tadi kenapa dikenakan denda, kalau saya melihatnya dari sisi bagaimana seorang itu dia tidak boleh lapar mata, nyendoknya banyak, kemudian kemampuan menghabisinya sedikit, gitu ya. Itu. Tapi saya lihat di situ ada poin tertentu, mungkin dia berlaku di satu zaman, tidak di zaman yang lain, gitu ya. Mungkin kebiasaan yang berlaku di satu zaman, tapi tidak di zaman yang lain. Nah, contoh lain misalkan adalah transaksi yang terjadi dengan menggunakan mata uang mata uang dinar dan dirham. Itu kan berlaku di satu masa dulu. Masa sekarang adakah transaksi dengan dinar dirham? Kalaupun ada, masih sebatas sebagai sebuah perhiasan, saya menilainya malah. Karena belum bahkan Antam yang mengeluarkan itu masuknya ke dalam kategori logam mulia, gitu ya. Jadi ada sertifikatnya, ada ada itunya lah gitu ya istilahnya. Nggak bisa kayak di zaman Rasul. Di zaman Rasulullah itu ya dinar dirham kayak uang 10.000 kita hari ini, maksudnya uang 100.000 kita hari ini belanja, jajan, beli itu, beli ini, pakai uang itu. Gitu kan? Walaupun juga ada namanya fulus nanti, fals gitu ya. Nah, apa yang saya katakan tadi itu, mungkin zaman sekarang tidak lagi ada urf itu. Karena bergeser kepada mata uang kertas. Kendati memang mata uang kertas itu kalau kita lihat-lihat ya, maaf, rugi juga. Ini dari sisi yang lain.
Karena secara nilai, emas itu sendirinya punya value, punya nilai. Sementara uang kertas adalah sertifikat yang dikeluarkan, ya istilahnya gitu, karena ada jaminan emasnya gitu. Kalau nggak salah begitu. Nah sekarang yang lebih parah lagi adalah uang digital, kan gitu. Uang digital itu sudah nggak megang emasnya, sertifikatnya nggak ada, istilahnya. Saya cuma dikasih angka-angka di sini aja, oh sekian gitu kan. Artinya kalau sistem ini rusak, terbengkalai, ya contoh lah, kalau terjadi error dalam jaringan ini, wah, kita katakan susah kita untuk melakukan apa yang namanya transaksi gitu ya. Sinyal internet kita bermasalah aja, kita nggak bisa internet banking ya Pak Eko ya. Ya, atau uangnya hilang. Atau uangnya hilang gitu kan, kita nggak tahu. Ada yang mengacaukan sistem terus mengambil uang, kan. Betul. Uangnya hilang, tinggal angka-angka aja yang kita dapat gitu. Itu contoh misalkan. Nah, maka saya katakan ini urf yang terjadi zaman ini tidak sama dengan di zaman Rasulullah SAW gitu ya. Zaman Rasulullah ya zahab wal fiddah, emas dan perak gitu. Dan itu juga yang terjadi, maka dalam prakteknya masuk ke dalam kategori riba. Misalkan kalau ada uang bertransaksi, yang satu emas tapi tidak yadan biyadin masalan bimislin, sejenis tapi tidak cash and carry gitu istilahnya, tidak di satu tempat dan secara takobut langsung serah terima. Itu terjadi hari ini sebagai sebuah itu terjadi zaman itu sebagai sebuah transaksi ribawi, dan hari ini mungkin adalah mata uang yang sekarang kita sedang pakai. Nah, ini kan urf yang sifatnya temporary gitu ya. Nah, seperti itu gimana? Dia berlaku di satu masa, tidak berlaku di masa yang lain. Kita katakan, ya nanti di masa yang lain lagi akan juga terjadi akan juga terjadi perubahan-perubahan. Tapi yang perlu menjadi pijakan kita adalah esensinya. Ada sebuah kaidah mengatakan la yunkar taghayyurul ahkam bi taghayyuril azman. Tidak diingkari. Ya, artinya pasti ada gitu loh. Taghayyurul ahkam, perubahan hukum dengan berubahnya zaman. Ya. Contohnya misalkan ya hari inilah kita katakan di mana Majelis Ulama Indonesia sudah memfatwakan bunga bank haram contohnya. Dahulu di zamannya Hamka, fatwanya adalah masih boleh, bukan untuk dikonsumsi tapi untuk dijadikan itu sebagai sebuah hal yang bisa disalurkan ke fasum, fasos contohnya, tapi tidak untuk dimakan, dikonsumsi, dikenakan kayak gitu. Wallahu a'lam bishawab. Itu tentang hukum atau urf dari tinjauan amal perbuatan dan ucapan kita sudah bahas. Kemudian bagaimana menyikapi urf yang terjadi tabrakan antara kebiasaan atau urf dengan dalil syar'i. Maka kita tinjau dari 3 sisi. Kalau yang secara keseluruhan dia bertabrakan, bertolak belakang, maka dikedepankan dalil syar'i dengan 3 alasan tadi, ya. Tidak ada satupun yang punya wewenang mengubah. Kemudian dalil syar'i jauh lebih kuat pastinya, ya. Itu tadi bahasan kita. Dan yang kemungkinan ketiga adalah urf dibangun di atas kebatilan. Yang kedua, kalau urfnya itu berbeda dalam satu poin saja dari banyaknya kesamaan dengan dalil, maka dimungkinkan urf itu dipakai seperti kasus salam tadi atau transaksi dengan sistem memesan, gitu ya. Padahal barangnya belum ada, tapi uang sudah harus masuk duluan. Itu yang disebut dengan BU mausufin fi zimmah, yaitu transaksi dengan menyebutkan spesifikasi barang secara menyeluruh, secara rinci, dengan membayarkan uang di depan. Nah, yang ketiga adalah jika urf bertabrakan dengan syar'i begitu, tapi dalam satu masa saja, tidak di masa yang lain. Misalkan seiring berubahnya zaman, contohnya gitu. Maka bagaimana cara menyikapinya? Tadi kita katakan bahwa status hukumnya
sama, ya, tinggal kita lihat apakah ada analogi kias di sana dalam masalah yang terjadi. Di zaman Rasulullah transaksinya kebiasaannya pakai mata uang, pakai apa, dinar dirham, sekarang pakai sertifikat dari emas itu sendiri, yaitu uang kertas, gitu ya. Maka kalau ada kesamaan ilat, kesamaan sebab di sana, yang mana mengakibatkan seorang itu bisa terjebak pada riba, tetap disebut dosa riba, gitu ya. Kendati yang dia lakukan sekarang adalah menggunakan sertifikatnya, bukan emasnya. Karena uang kertas itu adalah sertifikat dari emas yang dijaminkan di Bank Dunia, gitu ya. Dan wallahu a'lam bishawab, kalau ada yang mau kita diskusikan, nampaknya Pak Salim sudah siap untuk bertanya gitu. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Silahkan, baik. Monggo bila ada yang mau bertanya atau bentuknya dalam bentuk chat, silahkan. Saya menunggu. Ustadz, mungkin dari saya tambahannya adalah sekarang Antam itu membuka bentuknya seperti tabungan yang bisa melalui ATM. Jadi langsung live hari itu. Jadi harga emas hari itu, misalnya dia menabung 1 juta. Harga emas hari itu misalnya berapa, 1 juta. Berarti dia akan mendapat misalnya 1 gram emas gitu. Langsung masuk nilai emasnya. Jadi berdasarkan nilai naik turunnya harga emas. Kalau dia mengambil misalnya 500.000 akan berkurang catatan dari jumlah nilai emas yang dimiliki. Nah itu sekarang seperti itu. Saya nggak tahu apakah itu boleh atau tidak. Tapi kelihatannya karena dia apple to apple mungkin ya, dan online. Masalahnya adalah tadi kalau misalnya tiba-tiba ada yang kacau di sistemnya, dan itu mungkin berlaku di zaman yang sekarang. Saya nggak tahu, mudah-mudahan sih masih boleh. Jadi tidak berupa sertifikat lagi, tapi kita punya buku tabungan yang atau punya catatan elektronik tentang transaksi yang kita lakukan begitu. Itu aja, Ustaz. Saya tanya dulu nih Pak Eko. Ya. Nanti bukti bahwa si pihak Antamnya punya emas gimana? Atau Antam dan sejenisnya lah gitu. Nah itu yang saya juga kalau Antam ada 2 yang saya sudah lihat melakukan hal itu, yaitu Antam dan Pegadaian. Dia melakukan hal bentuknya seperti itu. Jadi betul-betul dilihatkan berdasarkan kita mau lihat berapa emas yang kita miliki, kita bisa datang ke kantornya dan kita bisa ambil seluruhnya sekaligus dalam bentuk emas. Oh gitu. Jadi barangnya ada ya? Barangnya ada. Kalau dia barangnya tidak ada, kalau Antam dia akan menyebutkan kami tidak ada stok emas saat ini. Ya. Karena gini, takobut itu artinya saling terima. Ada yang bisa ditakobut dengan langsung hiyazah, ya, mengambil dan menggenggamnya menjadi pindah kepemilikan seperti remote AC ini, atau dia cukup dengan sertifikat surat menyurat seperti rumah. Saya ingin membeli rumah di Kebayoran Residence contohnya. Kan bukan rumah itu yang saya bawa ke Cijantung kan. Kan gitu. Tapi cukup sertifikatnya aja. Tolong kabarin Pak Salim kalau ada yang nanti ini kali barangkali bisa jadi warga Bintaro kan. jadi contohnya adalah nggak takobut itu tidak langsung ya kita cabut dari fondasinya, melainkan kita cukup menguasai apa yang menjadi surat-suratnya gitu kan. Nah, cuma maksud saya emas ini kan termasuk yang sesuatu bisa kita takobut dengan kita hiyazah, kita pegang gitu. Nah, saya wallahu a'lam bishawab, kalau memang ada dewan syariahnya di situ ya mungkin jauh lebih aman, tapi kalau belum saya malah mau tanya-tanya tentang hal itu. Karena gini, kalau kita bisa pegang dulu, terus kita kembalikan dengan cara, oke, saya titip di deposit box, itu lain lagi cerita. Kemudian nanti akhirnya kita kena apa yang disebut dengan ongkos, biaya, administrasi, oke lah. Tapi kalau kita cuma, itu emasnya, ya maaf gitu ya, itu emasnya ada tuh, di videoin, difotoin, deh apa. Terus, saya khawatir kayak kejadian orang-orang yang jual beli al-hadiyu, hadiyu untuk penyembelihan di hari nahar itu di Mina, kan kambingnya itu aja tuh kalau yang penjahatnya, ya kan? Yang penjahat, kalau yang resmi beda lagi. Yang penjahat bilang, tuh kambingnya. Ntar kepada jamaah haji yang lain, itu kambingnya. Jadi satu kambing itu atas 10 nama gitu. Khawatirnya gitu. Tapi kalau kita sudah takobut, kita hiyazah, kita pegang, oh iya, ini barang saya gitu. Terus atas nama ini, nih, saya titipkan di deposit box gitu. Nah, walaupun nanti kena penitipan, biayanya Allah alam berapa.
Betul, kehati-hatian dalam transaksi bahwa kita tahu barang yang kita punya itu memang betul-betul ada gitu ya. Nah, itu lebih tepatnya gitu, Pak. Karena kalau misalkan dia Kayak cuma punya satu gunung, dia katakan dia punya stok emas satu gunung, sementara peminatnya itu mencapai 3 gunung lah. Ya ini kan 2 gunungnya lagi dia gali dari mana gitu emasnya, gitu ya. nah, Wallahu a'lam bishawab. ya. Ini ada yang bertanya Ustadz dari Pak Fahmi. Silakan. Itu mengenai beli logam mulia pakai sistem cicilan emas via bank syariah. Itu boleh atau tidak? Karena pas lo transaksi dikasih lihat seperti tadi, dikasih lihat nih ada nih emasnya, dikasih lihat. Terus diberangkas bank sampai lunas. Kalau sudah mungkin baru bisa diambil gitu. Allah alam bisawab ya, kalau dia yang dimaksud itu sama seperti saya membuka, kami misalkan dalam lembaga kami membuka cicilan domba gitu contohnya. Cicilan beli sapi misalkan gitu ya, korban korban tabungan gitu, tabung kurban. Kan sapinya itu misalkan kita belikan, nih satu contohnya, sampelnya begitu ya. Contohnya sapi ukuran sekian-sekian, sapi ukuran sekian-sekian, sapi ukuran sekian-sekian gitu. Nah, kita sudah bisa mengkalkulasi nanti pada 10 bulan ke depan nih harga sapi sekian kan. Nah, kita jual misalkan satu sapi itu 20 sampai 25 juta dengan bobot sekian ratus kilo. Oke, kita nabung sehari 100.000, sehari 100.000. Tapi nanti gitu kan, harga satu sapi ini sepakatnya kapan nih? Harga yang mana? Harga yang saat kita transaksi kan dengan harga 25 juta atau 30 juta. Kan di situ ada item pilihan. Ya kan contohnya misalkan gitu. Tapi maksud saya kalau dananya terkumpul baru dibelikan nanti gitu. Sementara kalau emas dengan sapi itu bedanya apa? Emas termasuk dalam komoditi terjadinya riba, sapi dan lainnya tidak. Walaupun dia bisa secara praktek nanti bisa jadi riba gitu ya. Tapi kalau emas dia memang komoditi yang secara sendirinya kata Rasulullah dengan al-asnaf allati tajri disebut dengan al-asnaf allati tajri fiha riba kata para ulama. Dia komoditi yang bisa memang di dalamnya potensi ribanya paling besar gitu loh. Makanya kenapa misalkan ibu-ibu yang punya kenalan temennya gitu ya, tetangganya di pasar, misalkan di swalayan, dia punya toko emas, terus begitu dia nggak sengaja lewat situ, dari mana? Tegur sapa, sampai akhirnya, ya mampir lihat-lihat dulu. Begitu lihat-lihat, dia lihat, oh udah, ada apa namanya, ada gelang seberat 50 gram atau 100 gram, bagus gitu loh, dia suka modelnya gini dan sebagainya, akhirnya dia bilang, boleh nggak tukar tambah gitu loh, boleh nggak tukar tambah, tapi karena saya lagi nggak pakai gelang saya ini, karena saya pakainya cuma buat kondangan, kata dia gitu. Nanti aja deh, begitu kita pulang, ntar saya sampaikan ke rumah. Nah, itu kata para ulama itu riba, nggak boleh. Dia harus yadan biadin. Si penjualnya memberikan, si pembelinya juga memberikan. Sama-sama gitu, berbarengan. Gitu ya. Tapi kalau yang satu, sekarang dikasihnya, yang satu lagi nanti, itu nggak boleh. Itu yang disebut dengan tadi yadan biadin. Harus saling memberi secara bersamaan, sehingga terjadi takobut, saling memiliki. Nah, kalau tadi yang di kasus yang saya bilang, benar nggak ada? Terus kalau benar ada, cara kita memilikinya apa? Apa cuma buku tabungan gitu, lihat? Gitu kan? Nah, Ustaz, sekarang sudah ada lembaga penjamin penyimpanan gitu, LPSK, apa ya? Begitulah pokoknya. LPJ. Kayak gitu. Nah, gimana Ustaz? Kita katakan, ya itu juga harus bisa memastikan bahwa sesungguhnya apa yang sekarang menjadi milik atau barang si nasabah harus benar-benar terlindungi, karena kan bank dalam hal ini adalah lembaga keuangan yang mengelola dana dari nasabah. Sementara kalau dalam bank syar'i itu sendiri ada dua. Ada yang sifatnya mudharabah, di mana kita join partner berbisnis, dalam hal ini bank menjadi pihak ketiga, gitu ya, yang menjadi bridging, menjembatani kita dengan si pengelola uang begitu, dengan pemilik usaha. Sementara ada lagi namanya kita itu wadiah. Wadiah itu cuma nitip, sehingga bulanan kita cuma kena ongkos administrasi.
Tolong bedakan. Makanya kan ada yang datang ke saya, oh Ustaz, bank syariah sama aja kok ada persentase. Nah ini berarti nggak paham. Kalau kita masuk ke bank syariah, itu ada dua. Produknya yang ditawarin itu Bapak Ibu mau mudharabah atau Bapak Ibu mau wadiah. Kalau wadiah ya udah uang dititip 100 miliar, udah 100 miliar. Berkurang ya karena administrasi 6.000 rupiah, 6.000 untuk cetak ininya, itu aja. Tapi kalau yang ini bisa sampai ada dana sharing gitu kan, sharing profit atau sharing ini prosentasenya 70-30, 60-40, 50-50. Dijadikan Nah ini modal gitu ya Ustaz. betul. Nah ini nanti kalau terjadi kerugian, nasabah nggak bisa bilang gini, wah mana bagi juga, share ruginya juga bagi dua, bagi sama. Untungnya bagi sama, ruginya bagi sama. Gitu. Betul, betul. Gitu Pak ya. Wallahu a'lam Ya, bishawab. saya cuma bertanya yang tadi yang kalau misalnya pakai cicilan emas ya, kan misalnya dia beli 1 gram pada hari itu harganya mungkin 500.000. Sementara sekarang tiba-tiba harganya udah 1 juta per gramnya. Nah itu gimana mencicilnya? Itu kan jadi pertanyaan kadang-kadang. Nah iya, itu aja udah bingung kan. Sekarang kan yang namanya emas itu Pak, emas itu sebenarnya dia tidak bisa menambah nilai. Dia yang kami pahami, dia bisa menjaga stabilitas nilai tukar. Contoh, di masa-masa yang katanya sekarang hampir seluruh negara ini kena dampak sehingga terjadi resesi karena adanya pandemi corona, harga emas di pasaran katanya kelihatannya naik. Misalkan kita beli satu logam mulia, 1 gramnya dulu 500.000, sekarang sudah melonjak di angka 1 juta. Kita katakan gitu. Maka sebenarnya kalau kita lihat stabilitas nilai tukarnya itu dari zaman Rasulullah. 1 dinar itu bisa membeli minimal 1 ekor kambing. Walaupun ada sahabat yang berhasil membeli 2 ekor kambing waktu itu. Sehingga 1 ekor yang dijual dengan harga 1 dinar, ya dia dapat uang 1 dinar lagi, 1 ekornya dibawa lagi ke Rasulullah. Ya kan gitu. Sampai Rasulullah mendoakan keberkahan karena usahanya yang begitu hebat. Rasulullah titipkan, nih 1 dinar ini, belikan kambing. Tapi dia hebatnya, dia bisa dapetin 1 dinar 2 kambing. Nah, 1 kambingnya itu dijual dengan harga 1 dinar. Satu lagi dibawa sesuai dengan pesanan ke Rasulullah SAW. Nah, itu yang saya maksud. Sehingga dinar kita hari ini sebenarnya kalau kita konversi kepada nilai kambing, sama. Bisa beli kambing gitu. Minimal 1. Di zaman Rasulullah pun begitu. Jadi, bukan bertambah sebenarnya. Dia menjaga stabilitas nilai tukar gitu lah. Jadi nggak ada yang berubah dengan dinar itu. Di zaman Rasulullah bisa 1 ekor kambing, sama zaman sekarang juga bisa. Gitu, gitu sih Allah a'lam. Ya, ya. Ini mungkin perlu ditanyakan kepada pakarnya juga nih nanti satu saat ya. Ya, ditanya Pak, Ya. karena apa namanya, kalau yang seperti itu tadi yang saya tahu, kalau dia satu waktu naik lonjakannya, cicilannya menjadi dari 100.000 ke 1 juta, ya tekor kita. Ya, mendingan makanya tadi saya bilang, beli emas, mana dia barangnya, itu dia, saya beli sini, sekarang saya titip. Kalau itu yang terjadi, maka nanti saya tinggal saya kena biaya titip di deposit box-nya. Gitu. Allah. Baik, sepertinya baru ada satu. Waktu kita masih ada 12 menit lagi. Insya Allah ada yang mau bertanya kembali di antara jamaah. Ada 31 orang saat ini. 30 orang. Ustaz Ahmad Ridwan ini agak menyimpang, tapi karena kajiannya masih seputar fikih, saya mau tanya tentang fikih warisan ya, atau faraid. Kebetulan Ustaz Ahmad Ridwan kan juga spesialis di fikih warisan. Masya Allah. Jadi ada kasus nih baru aja kemarin berapa hari yang lalu di Peraya Lombok Tengah itu ya. Ada kasus seorang anak menggugat ibunya sampai dilaporkan ke polisi dan pengadilan agama karena si ibu tidak mau bagi harta warisan berdasarkan surat wasiat dari mendiang suaminya yang mengatakan warisannya tidak boleh dibagi, dikuasai oleh ibunya aja gitu, baru dipergunakan oleh anak-anaknya. Tapi kalau sesuai warisan hukum Islam kan harusnya dibagi. Nah ini yang jadi ribut-ribut akhirnya masuk ke ranah pidana. Di kantor pengadilan agama itu jadi berantem gitu Ustaz. Nah ini bagaimana, di satu sisi si ibu mungkin salah ya hukum waris, tapi di sisi lain si anak juga dianggap
oleh masyarakat, kok nggak tahu diri ibunya sendiri sampai dilaporin ke pengadilan gitu Pak Ustadz. Ya itulah ya, makanya lebih baik emang meninggalkan warisan ilmu kelihatannya. Iya. Dia tidak menjadi sumber konflik dan sebagainya. Ini secara umum, maka ini menjadi pelajaran buat kita. Jadi fitnah. Ya, kalau nanti pun ada harta yang kita tinggalkan, tapi sudah kita bekali ilmunya, enak, nyaman, insya Allah. Nah, saya ingin lihat ini dari sisi pertama, dari apa yang saya baca tentang hukum-hukum yang terkait dengan waris dalam hukum positif dengan hukum waris yang ada di Indonesia, di hukum syar'i, rasanya justru semangatnya, ruhnya itu diambil dari hukum syar'i. Hukum kita yang sekarang ini diambil dari hukum syar'i. Gitu. Kemudian juga undang-undang pernikahannya, undang-undang kompilasinya 1974 itu juga, kalau nggak salah tulisan skripsi saya waktu itu tentang kelulusan itu tentang kompilasi hukum ya nikah, tentang itu. Jadi ruhnya, semangatnya justru dari nilai syar'i juga, gitu ya. Ruhnya dari nilai-nilai syar'i sebenarnya. Nah, nanti tinggal ini kebijakan bagaimana hakim, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Harusnya tidak boleh ada yang menjalankan wasiat yang berkaitan dengan satu, kepemilikan kepindahan kepemilikan harta kepada ahli waris. Kenapa? Karena ahli waris ini sesuai dengan hukum syar'i tidak mendapatkan wasiat, afwan. Ahli waris tidak mendapatkan wasiat. Hadis Muslim mengatakan fala wasiat ahli waris, tidak boleh ada wasiat yang berkaitan dengan kepindahan kepemilikan harta ya kepada ahli waris. Itu satu. Yang kedua, harusnya hakim nanti akan memenangkan dalam hal ini ya semua harus menang ya, si ibu untuk mendapatkan warisan kalau statusnya masih dalam tali pernikahan. Mereka kan diceraikan, mereka kan dipisahkan bukan karena perceraian hakim atau pengadilan. Mereka juga tidak karena berpisah saat masih hidup dan masa iddah berakhir gitu ya, tapi dipisahkan oleh maut. Ya kan? Maka si istri tetap dapat bagian dalam hal ini 1/8 dari harta mendiang almarhum. Yang ketiga, kalau memang wasiat itu tetap dijalankan, maka terjadi kezaliman dari ayah. Dalam hal ini suami, karena menghalangi jatah istri, yang mana jelas-jelas dalam Quran surat 4 ayat 12, Allah membagi jatah kepada istri. Jadi ya. Dan kezaliman juga terjadi kepada siapa? Kepada anak. Dosa zalim ini akan terjadi kepada anak-anaknya. Karena dia telah melanggar Quran surat 4 ayat 11. Kalau yang meninggal punya anak, ibunya ini, istrinya yang menguasai harta warisan berdasarkan wasiat dari mantan suaminya. Oh ini sebaliknya. Oh iya sebaliknya. Berarti si istri dapat dosa karena menghalangi anak. Gitu. Padahal jalur yang paling kuat dalam hal waris adalah ke bawah dulu, furu, baru ke atas. Nah, adapun ke samping itu nanti malah. Terakhir kalau sisa ada. Nah, gitu. Maka jalur paling kuat adalah ke bawah, furu, gitu. Nah, yang dalam hal ini, maka si istri atau ibu dapat dosa karena bertentangan dengan Quran surah 4 ayat 12. Yang ketiga, hakimnya kalau dia memutuskan, hakimnya ikut dosa. Dalam hal ini, kata Rasul dalam hadis yang sahih dikatakan 2 dari 3 hakim masuk neraka. Kenapa? Jadi 2/3 hakim masuk neraka. Yang satu, dia tahu pemilik hak itu siapa, tapi dia berikan bukan kepada pemilik hak. Yang kedua, kenapa dia masuk neraka? Karena dia tidak tahu mana pemilik hak, mana yang tidak pemilik hak. Dia menghukumi karena ketidaktahuan ilmu di dalamnya. Itu juga masuk neraka. Mana yang masuk surga, kata Rasulullah? Yang mencoba memberikan hak kepada pemiliknya atau mencari tahu hak itu milik siapa dan dia memutuskannya di atas ilmu. Allah a'lam bishawab, gitu ya. Emang ngeri sih ini hukum waris. Tapi sebenarnya kalau setelah saya lihat-lihat, sebenarnya setelah dilihat-lihat
itu nafasnya dari hukum positif kita, hukum positif ya di Indonesia ini disebut dengan hukum positif istilahnya, itu mengacu kepada hukum waris, ya, hukum waris yang ada di syar'i, nilai syar'i. Karena kami punya bukunya sampai bagaimana prosesi kalau memang seseorang jelas-jelas dipastikan dia sudah meninggal dunia, keluarga itu dari mana memulainya, dari mana dia memulai apa namanya memproses ini waris gitu loh, biar bisa dibagi, kemudian sah kepindahan kepemilikan, dan ini nanti berkaitan dengan kenotariatannya. Wallahu a'lam. Mungkin satu pertanyaan lagi Ustadz, karena masih ada waktu 5 menit sebelum ditutup. Pertanyaan, apakah boleh membayar cicilan rumah menggunakan emas? Tambahannya ada alasan untuk menghindari riba. Jadi harga tanah bangunan menggunakan emas, maka cicilannya menggunakan emas satuan dalam gram. Jadi dia ditetapkan dulu harganya dengan harga emas berapa, kemudian dia membayarnya sesuai dengan emas yang tadi dari nilai tanah itu gitu loh. Ya, harga emasnya berapa misalkan gitu ya. Kalau memang rumahnya misalkan harga emasnya 2 kilo contohnya gitu ya. Terus dia cicil dengan emas juga, Allah alam, insya Allah boleh gitu ya. Tapi yang terjadi hari ini yang saya pahami tentang, kemarin ada beberapa yang tanya juga lewat jalur istri gitu, Japri, beberapa ibu gitu tanya, tolong tanyakan ke Ustadz, katanya ke suami, bahwa ini begini, saya mau jadi reseller emas. Saya bilang, ini cara baru dalam transaksi riba, saya bilang gitu kan. Ada lagi lah gitu. Caranya kita nggak pernah lihat tuh barang dan sebagainya gitu. Terus kita nggak pernah hiyazah dan takobut juga, nggak pernah kita pegang, nggak pernah kita genggam tuh barang. Terus kayak mana juga bentuk fisiknya tuh emas, kita nggak pernah tahu benar nggak ketersediaan emasnya itu ada apa enggak gitu loh. Nah ini saya bilang bahaya gitu, karena jual beli dengan sistem yang sekarang falas aja harus kelihatan barangnya gitu loh. Valuta asingnya kan, $1 berapa rial, konversinya jelas dong. $1 berapa rupiah, jelas gitu kan. 1 som berapa rupiah. Nah ini kan jelas, saya bilang gitu. Nah kalau tadi jual beli rumah dengan emas misalkan, dengan harga emas, harganya 20 atau 10 kilo gitu ya, 10 kilo, ya udah. Tapi kami bayar dengan cara dicicil. Jadi harga emas pada saat itu ya, tidak berubah. Jadi misalnya emasnya pada saat itu 20 kilo misalnya berapa karatnya, berapa gramnya, berapa karatnya, berapa kilonya. Dia akan bayarkan sesuai dengan harga emas pada saat dibeli itu ya. Karena bukan konversi menjadi rupiah loh ya, bukan konversi menjadi nilai uang hari ini, tapi emas. Kalau emas juga nggak apa-apa. Emas juga nggak apa-apa, sama juga kalau kayak tadi kan beli kambing pakai emas, kan nggak berubah kan? Nilai tukar emasnya tetap sama gitu. Cuma maksud saya adalah yang hari ini terjadi adalah, wallahualam saya nggak ini ya. Jadi ada orang beli rumah pakai nilai emas, tapi bayarnya tetap rupiah, gitu loh. Ini dia cicilannya menggunakan emas tetap dia. Kalau cicilan emas saya rasa nggak apa-apa, insya Allah. Karena kan jual beli itu terbagi dua. Ada yang sifatnya adalah jual beli cash, dan itu ya sudahlah, nggak ada masalah. Yang penting saling ridho, tidak ada aib, tidak barang haram, tidak ada barang ada gharar. Tapi ada nanti sistem namanya ajil. Ajil itu dengan sistem tempo atau taksid dengan sistem tenor. Nah, sistem cicilan ini tadi yang kita bahas. Sebenarnya jual beli rumah dengan cicilan ada salah nggak? Nggak salah. Cuma yang salah itu nanti ada dalam prakteknya, ada 2 akad dalam satu transaksi komoditi. Itu yang jadi salah. Begitu kita nggak mampu membayar di tahun kedua, sementara dana kita sudah masuk ratusan juta misalkan, sama DP sekian, terus akhirnya dia bilang, kita bilang, kemana cicilan saya yang jumlah 200 juta itu? Dia bilang, ya hangus. Loh kok hangus? Ya hitung-hitung sewa. Sementara sewa dengan jual beli beda. Jual beli akadnya adalah at-tamlik, kepemilikan. Sewa adalah al-intifa, mengambil manfaat. Gitu, itu kan beda gitu. Nah, ini yang sering terjadi. Leasing motor kah, mobil kah, sama tuh kayak gitu kan. Begitu kita tidak mampu membayar karena mungkin efek dari pandemi ini,
di cicilan ke-12 setelah kita terima bahwa kita pemutusan hubungan kerja gitu ya, PHK, kita tanya loh, DP saya yang kemarin 5 juta untuk ambil motor X gitu ya, terus kemudian cicilannya 12 bulan kemana? Udah hitung-hitung sewa. Seringnya gitu kan, Pak? Nah, padahal sewa sama jual beli nggak sama. Allah alam. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang mungkin karena masih pengen lebih tahu lebih lanjut, mungkin bisa menghubungi langsung atau kita tampung, nanti akan diberikan kepada Ustadz. Siap. Satu saja sedikit, ini tambahan sedikit. Ada satu yang saya baca di chat itu menyambung pertanyaan Pak Salim. Iya. Dengan uang pensiun dari suami yang udah meninggal dunia, Ustadz, apakah masuk hukum waris itu, Ustadz? Kata Syekh Muhammad At-Takruni, apapun yang beralamatkan gitu ya, beralamatkan menjadi alamat si mayit. Menjadi alamat si mayit itu maksudnya uang ya. Mereknya itu jadi mereknya uangnya si mayit itu jadi harta warisan. Contoh, orang dapat santunan asuransi kecelakaan. Contoh, karena dia pengguna jasa layanan itu ya, tol gitu ya. Kan ada tuh asuransi kecelakaan misalkan. Dari pihak tolnya ini, jasa marga atau apa, ngasihlah kira-kira 250 juta misalkan. Nah, itu harta waris. Tidak boleh dimiliki oleh seorang istri itu tadi aja, dikuasai enggak. Anak-anaknya, orang tuanya kalau masih ada, pokoknya ahli waris yang berkaitan dengan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, pensiunan sama. Yang ketiga, uang takziah. Kan ada uang takziah tuh. Uang takziah berapa banyak sih? Bukan gitu. Itu sampai almarhum Hakim Agung Baharudin Lopa kalau nggak salah ya. Waktu beliau meninggal dunia, itu kan uang takziahnya ada yang nyolong gitu. Ada yang bawa kabur, gede loh itu. Jadi maksud saya uang takziah juga itu menjadi milik ahli warisnya. Gitu. Tapi pastikan pembagian waris itu setelah melalui 5 perkara. Apa saja 5 perkara? 1, bayarkan hutangnya. 2, tunaikan wasiatnya. 3, selesaikan sangkut pautnya dengan tajhiz penyiapan jenazahnya. 4, ya, misalkan ada tagihan billing yang harus ditunaikan. Kalau tadi itu yang nomor 3, beli kafannya, gali kuburnya gitu ya. Yang kelima, ini adalah sebagian haknya yang masih ada pada pihak orang lain. Contoh, dia pernah gadaikan mobilnya. Mobil harga 2 miliar digadaikan dengan dia dapat pinjaman 800 juta. Berarti kan masih ada haknya di sana 1,2 miliar, gitu kan? Maka tunaikan dulu yang 800 juta agar mobil itu kembali, karena itu harta dia yang harus dibawa balik dulu. Wallahualam begitu Pak Eko. Ya, alhamdulillah agak mungkin panjang kalau untuk menyimpulkan lagi, tapi paling tidak kita bertambah pengetahuan antara dalil dengan urf, dan ini memang adalah sesuatu yang untuk yang zaman saat ini itu harus dengan teliti kita ikuti gitu, karena banyak sekali hal-hal baru yang berdasarkan kebiasaan yang saat ini gitu atau zaman ini. Jadi alhamdulillah Ustadz, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan ini bisa bermanfaat untuk semua, dan insya Allah kedepannya kita bisa terus bertambah ilmunya. Insya Allah. Insya Allah. So, mungkin dari Pak Salim ada tambahan sebagai Dewan Majelis. Jazakallah khairan Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat-sehat Pak Salim. Saya tadinya berpikir malah bahwa kajian hari ini saya sudah harus datang ke MRKR. Karena pertemuan Jumat saya itu, waktu khutbah Jumat saya di sana, waktu itu sama Pak Bambang ya. Pak BR, itu beliau bilang, insya Allah Agustus tanggal 6 kita mau mulai aja deh Ustaz kajian offline gitu, kalau nggak salah. Tapi kan masjid pasti punya keputusannya sendiri, karena pasti mengacak kepada tingginya lagi angka penularan COVID, ya kita juga harus mengamalkan kaidah kelima yang kita bahas. Mencegah keburukan lebih harus kita kedepankan ketimbang mendapatkan kemaslahatan. Saya apresiasi DKM yang bukan hanya belajar ilmunya, tapi mempraktekannya dalam
keseharian kaidah ini. Allah. Baik. Untuk bulan depan September, bagaimana kalau kita mulai ba'da subuh ya Ustaz? Insya Allah kalau saya nggak ada masalah, kita kan subuh juga udah bangun, udah ke masjid gitu ya. Paling tinggal sosialisasi ke jamaah. Nah ini kan sekaligus sosialisasi juga nih kepada yang hadir. Insya Allah mulai bulan depan kita mulai. Mungkin bisa ditutup dengan doa Ustaz. Baik, insya Allah kita tutup ini dengan doa. Mudah-mudahan majelis kita penuh berkah. Amin. Allah berikan kita taufik agar bisa mendengarkan setiap kebenaran dan tidak menolaknya. Dan Allah berikan taufik kepada kita agar kuat mengamalkannya. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazid. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Allahumma ighfir lana dhunubana وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا امتحانا إلا نجحته ولا عيبا إلا سترته ولا ضالا إلا هديته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا معسرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Ya Allah, jadikan perkumpulan kami hari ini, pertemuan kami hari ini, perkumpulan dan pertemuan yang mendatangkan rahmat bagi kami, dan jadikan perpisahan kami adalah perpisahan yang menggugurkan dosa-dosa di antara kami. Allahumma rabbana hadza du'a wa minkal ijabah, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih semua jamaah yang sudah hadir di sini. Insya Allah kita ketemu lagi, insya Allah bulan depan. Wah, datang ya. Iya, monggo Pak Salim nanti yang menjadi hostnya sebenarnya pemilik akunnya dari Pak Salim ya. Nanti silakan ditutup. Silakan bagi yang akan meninggalkan saluran ini, silakan kalau ada kegiatan yang lain. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit semua. Assalamualaikum. Wabarakatuh.